Itu adalah jawaban saya dari ketiga pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah pandangan saya tentang cara menjalin relasi dengan sesama walaupun beda sara, supaya tetap harmonis dan maju sejahtera, serta pandangan dari Alkitab. Yang pertama, kuncinya adalah harus menjalin kerukunan dan kasih, seperti yang ada di Alkitab dari Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban-korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi yang utama itu kita harus menjalin kerukunan dan kasih. Yang kedua adalah pengertian dari kapitalis, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme. Dan apakah saya setuju menurut pandangan Alkitab? Jadi kapitalisme adalah paham bahwa yang meyakinkan pemilik modal atau yang memiliki sesuatu bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Individualisme, pandangan yang menekankan pada kemerdekaan manusia dan kebebasan diri. Jadi dia akan mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ada konsumerisme, itu menganggap barang-barang atau kemewahan sebagai hal yang utama untuk mendapatkan kesenangan. Yang terakhir ada hedonisme, itu paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai yang utama. Jadi hedonisme akan sering menghambur-hamburkan uang. Dasar Alkitab yang saya ambil, menurut saya tidak setuju dengan 4 perilaku itu, karena dalam Alkitab sebutkan, yaitu pada Matius 6 ayat 19-21 yang disingkat seperti ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ ada hatimu. Disitulah hatimu berada. Yang terakhir adalah pertanyaan kiamat, tentang kiamat, yaitu kiamat terjadi karena kesombongan manusia, dan dari contoh Alkitab yang saya ambil adalah dari Sodom dan Gomora, yaitu Tuhan memusnahkan tempat itu karena banyaknya dosa-dosa yang ada. Sebelum adanya peristiwa Sodom dan Gomora, orang-orang cenderung party atau seks bebas, mereka juga melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, mereka minum minuman keras, mereka mencabuli orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di sana. Kemudian saat terjadinya peristiwa itu, Tuhan melihat bahwa tidak ada orang yang baik di sana kecuali Lot dan keluarganya. Lot dan keluarganya tetap memegang teguh prinsip dan perintah-perintah Tuhan, sehingga Lot diselamatkan dari hukuman itu. Namun istri Lot, dia tetap melihat dari materi, sehingga ia menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Kemudian setelah itu Lot dan keluarganya melanjutkan hidup yang baru dengan tetap berpegang pada Tuhan dan firman-firman-Nya. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, semoga dapat menjawab. Terima kasih.